Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak, nanti ada yang baper. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Jadi teman-teman, di sini di Mugaru hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 di Mugaru tuh ada kegiatan yang spesial banget, yaitu adalah pemilihan 9 formatur IPM SMP Muhammadiyah 3 Waru. Ini bisa dilihat ya kan, di sini tuh udah pada antri semua buat memilih 15 formatur IPM. Oke teman-teman, gimana sih suasana pencoblosan? Langsung aja kita ke ruang pencoblosan ya teman-teman. Wow, ini tuh ruangnya tuh sangat luas sekali ya. Jadi di sini tuh ada kakak-kakak IPM yang menggunakan baju batik dan terlihat seperti panitia beneran gitu. Udah ada cantik-cantik, udah ganteng-ganteng semua ya kan teman-teman. Oh, ini udah bener-bener baju udah rapi-rapi semua ya kan, dan ini kayak cuantik-cuantik, ganteng-ganteng semua. Dan di situ udah ada bilik suaranya, ada 3, terus juga ada kotak suaranya. Oke guys, sekarang aku mau wawancara sama Kak Cintara. Halo Kak. Oh my god, ini cantik banget, masya Allah. Ini pakai bajunya siapa nih? Baju aku, iya, nemu gitu di lemari. Oke, terus kakak di sini tuh sebagai apa dan ngapain sih? Oke, jadi hari ini hari Senin kita nih lagi melaksanakan pemilihan. Nah ini konsepnya kayak pemilu ya, kayak proses pemilihan presiden, keren banget kan? Dan sekarang aku sama Malva ini bagian menjaga kotak suara Zai. Kamu udah voting belum? Belum nih Kak, aku masih reportase. Oke, nanti semangat ya, pilih yang terbaik ya. Oke, makasih ya Kak. Oke guys, sekarang aku mau wawancara sama Kak Macan, Kak Malva cantik. Ini udah cantik banget ya Kak ya. Kasih lo ya Zai, kamu juga cantik banget hari ini. Masya Allah, terima kasih. Oke Kak, kakak di sini tuh ngapain dan sebagai apa sih? Dan punya jagoan nggak di 15 orang itu? Oke, nah jadi sini tuh aku sama kayak Cinta tadi itu jaga di kotak suara. Jadi kalau misal teman-teman anak-anak ini habis
kayak registrasi, terus habis nyoblos kita bagian jaga kotak suara. Siapa tahu ada yang lipetnya salah kan, atau mungkin masih kebingungan, jadi aku jaganya di sini gitu. Nah, untuk soal punya jagoan apa enggak, aku jelas punya dong Zai, tapi aku nggak bisa kasih tahu sekarang karena kan rahasia ya. Gitu. Oke, makasih kakak. Kamu punya jagoan nggak Zai? Jagoan? Ada lah kak, cuma itu rahasia ya kan. Oke. Yang terbaik adalah. Betul, oke, makasih ya kak. Kok tahu? Orang semangat Zai itu reportase Zai. Oke teman-teman, jadi sekarang waktunya aku untuk mencoblos karena aku juga punya hak ya. Kakak, aku mau dong mencoblos-coblos. Absen berapa? Kelas 8D. 8D, absen? Absen 8 kalau nggak salah. Deva Zaira. Deva Zaira ya? Iya betul. Terima kasih. Oke. Situ suratnya. Oke, kita tinggal minta surat. Permisi kakak. Suratnya. Oh ya, terima kasih. Oh, jadi ini masih ngantri kak? Oh oke, jadi kita ngantri dulu ya teman-teman. Budayakan mengantri. Oke. Nah, ini kertasnya teman-teman. Aku deg-degan nih, aku mau milih siapa ya? Takut sekali, takut sekali. Oke, sekarang sudah menunggu. Oke, sekarang kita antri lagi. Oke, aku mencoblos siapa ya kira-kira teman-teman? Oke, sebentar aku akan membuka kertasnya. Wah, aku nyoblos siapa teman-teman? Aku bingung. Siapa ya? Oke, sebentar. Oke, terus siapa lagi ya? Oke teman-teman, aku sudah selesai mencoblos. Oh my god. Oke. Kakak sudah selesai. Takut. Oke. Kak, ini tintanya ada berapa warna nih kak? Ada 3 warna, hijau, merah, sama biru ya. Ungu. Aku mau ungu. Oke, makasih ya kak. Oke teman-teman, aku sudah memilih. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah bersama dengan Chavia dan juga Kayina atau Karina. Halo. Kalian habis coblos ya? Iya, habis coblos nih, dan aku termasuk ST anomali ya. Ini mengikuti intrusive talk. sendiri. Oke. Aku mau nanya nih. Mulai dari Chavia dulu ya Karina. Oke, Chav, kamu tuh udah milih siapa nih? Kamu milih 2 kan? Iya, tentunya Cewek milih cowok 2. atau cewek-cewek? Ini atau cowok-cowok? aku cewek cowok. Oh, cewek cowok. Oh iya, benar sekali. Oke. Aku kayaknya nggak mau nge-spill ya, karena Iya, termasuk benar. privasi tersendiri Betul, gitu betul, ya. betul. Karena itu tuh rahasia sekali lah. Iya, ya. benar sekali. Oke, kamu tuh memilih 2 orang ini itu karena memenuhi kriteria seperti apa? Aku milihnya itu orang yang tegas dan dapat dipercaya gitu. Jadi nggak neko-neko, yang kelihatannya emang dari kinerjanya itu bagus. Terus mereka itu kelihatan kalau apa ya, mengambil suatu pendapat dia tuh gampang dan lugas gitu. Jadi pokoknya yang ada auranya gitu. Oke, sepertinya aku tahu ya teman-teman ya. Oke. Terus apa harapan kamu untuk IPM ke depannya? Harapan aku untuk IPM ke depannya itu semoga proker-prokernya itu semakin unik. Habis itu nanti pokoknya kalau dalam acara kepanitiaan itu, pokoknya yang IPM nanti menjadi panitia itu semoga menjadi lebih apa ya? Jadi lebih pokoknya apa ya namanya saya kok aku jadi lupa gini. Semoga kalau misalnya IPM jadi panitia nanti acaranya tuh berjalan lancar. Jadi koordinasinya bagus gitu. Oke, terima kasih. Oke, Iya. sekarang Karina. Oke, Halo Kak. Tadi gimana perasaannya habis nyoblos? Perasaanku waktu nyoblos tuh
seru. Habis itu kayak, tapi aku agak bingung gitu, bener nggak ya aku milih pemimpin yang ini gitu. Oh, gitu. Kamu milihnya nih cewek-cewek, cowok-cowok atau cewek-cowok? Cewek cowok sih Oh, Kak. cewek cowok. Berarti couple gitu Iya. ya. Betul Oke. banget. Terus kenapa kok kamu memilih dua orang ini? Karena menurutku buat yang cewek jiwa kepemimpinannya tuh udah bagus, public speakingnya oke, dan orangnya smart Kak. Oke. Kalau buat yang cowok juga karena tegas, habis itu disiplin, baik juga orangnya. Oke. Seperti aku udah agak-agak tahu ya teman-teman ini siapa. Oke. Terus apa harapan kamu buat IPM ke depannya? Semoga IPM Mugaru makin lebih baik lagi. Semoga semua anggota IPM dan semua siswa-siswa di Mugaru itu bisa ngikutin peraturan yang dibuat gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Rina. Iya, sama-sama Kak. Oke guys, tadi Zaira sudah nyoblos dan waktunya saya ini untuk nyoblos ya. Dan kita juga mengikuti aturan. Nah, ini harus daftar dulu. Kemudian nanti akan diberikan satu kartu suara. Iya. Nah, ini saya mau nyoblos, Mbak. Nah, tanda tangan dulu guys ya. Namanya Nuryanto. Lihat. Nuryanto MPD. Berarti S2. Oke. Dan ini harus ngantri deh. Ini nggak boleh nyerobot ya. Budayakan antri. Mas, kamu punya pilihan enggak? Punya. Rahasia atau bisa disebutkan? Rahasia. Oh, rahasia guys, bener. Seperti ininya, apa namanya itu, asasnya Luber Jurdil. Ya, betul ya? Oh. Ini ada panitianya guys. Panitianya ini bener-bener kayak bapak-bapak. Coba sud mukanya. Nah, situ. Ini Badra, Bapak Badra. Wah, ini ada Bapak Fatir, ada Bapak Yoga. Dan ini ada yang sesepuhnya ini ya, ada Bapak Azam. Iya. Oh, ini yang bilik kosong itu. Nah, ayo. Saya berdebar-debar karena walaupun ini bukan pertama kali ya, tapi tetap aja berdebar-debar karena harus memilih. Milih berapa Adam? Milih 2 orang guys, milih 2 orang. Oh iya. Ya. Milih 2 orang dan saya pilih bilik yang ketiga. Dredeg seneng ya. Karena ini pemilu yang luar biasa. Ini 1 ya guys ya, 1. Ini lama banget ini mungkin bingung ini ya. Wah, ini waktunya untuk nyoblos.
Dibuka dulu kertas suaranya. Oke guys. Di sini sudah ada paku, ini buat nyoblos. Tuk, 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 tuk. Nah ya, kita mau nyoblos. Yang pertama ada sebentar guys, ini harus teliti ya. Ini harus teliti. Nah, setelah sudah, ini dilipat lagi kertasnya, dilipat seperti ini ya, supaya nggak ketahuan sama orang guys. Jadi pilihan saya ini tetap rahasia dan wow, ada bekasnya. Nah ini ya, sini saya masukkan ke sini. Nah ini Bulita juga sudah nyoblos ini guys. Sini satu ya. Ini harus di mana ini? Oh, warna ungu. Apa maknanya warna ungu? Warna cinta. Warna cinta guys. Ini ya. Nah. Wow. Ini petugasnya ini baik-baik sekali ya ini ya. No, ya sampai diginikan. No, ya kan? Oke guys. Saya sudah nyoblos. Oke teman-teman, sekarang aku udah bersama dengan Bu Nurfiata. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ini udah nyoblos apa belum nih Bu? Sudah. Oh, sudah. Wah, oke. Ibu ini nyoblos siapa nih Bu? Cewek cowok atau cewek-cewek atau cowok-cowok? Oh, astagfirullahaladzim. Satu cowok. Oh, Satu cewek. Oke, berarti cewek sama cowok ya. Nah. Oke. Terus apa harapan Ibu buat IPM ke depannya nih Bu? IPM ke depan saya berharap baik itu laki maupun perempuan. Harapannya Bu Nur bisa membawa anak-anak kita kader Muhammadiyah dan Aisyah ke depannya. Itu tentunya lebih baik lagi. Baik. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Oke teman-teman, di sini udah ada Pak Nur. Halo Pak Nur. Halo Zay. Oke Pak, bentar Pak, saya ngaca dulu nih Pak. Siapa Iya ini tahu. kopios ini Zay ya. Iya kopios Pak, kopios. Keringetnya Panas. sak jagung-jagung. Panas karena di sini persaingan 15 ya. Betul, sangat panas sekali. 15 calon dewan formatur. Oke, nih Pak Nur ini udah nyoblos belum nih Pak? Iya. Udah. Sudah lah ini. Oke. Oke, Pak Nur ini milih siapa nih Pak? Pak Nur ini milih tentunya yang apa namanya ya, yang baik. Yang baik. Yang Cewek-cewek, cowok-cowok atau cewek cowok nih? Pak? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Cewek cowok. Iya. Kamu kan masuk ke daftar ini ya? Iya. Daftar nama itu ya Zay ya? Gimana perasaanmu Zay? Perasaan saya tuh sebelumnya tuh saya agak kayak takut gitu Pak, karena kan dikasih tahu kan sebelumnya kalau saya kamu kayak gini masuk gitu. Shock gitu kan Pak. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayak awalnya saya tuh nggak mau, cuman setelah saya pikir-pikir lagi kayaknya aku pasti bisa. Jadi saya mau Pak, jadi saya mengisi daftar apa namanya ke apa? Kesediaan. Iya, gitu. Oke, dan pastinya kan ini kan bukan masalah kalah dan menang ya Zay ya. Tapi ini adalah pembelajaran supaya kita nanti itu ketika jadi pemimpin itu bukan masalah menang toh. Sebenarnya kalah menang itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita menampilkan perilaku yang baik dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang di luar IPM kan begitu Zay. Oke Zay, ini kayaknya kita harus kemana lagi nih Zay? Kemana lagi nih Pak? Ini loh ada yang sendirian nih loh Zay. Ada yang Komat Kamit sendirian ini loh Zay. Siapa, Ini, Zay. siapa Pak? Oh ini si iya. cantik. Dari tadi Komat Kamit Zay. Komat Kamit kenapa? Oh nggak apa-apa, yakin? Yakin. Oke. Oke. Ini mumpung udah kelihatan jadi langsung nanya aja, kita ngobrol-ngobrol. Boleh banget nih Kak. Oke. Kok aku kelihatan pede ya? Iya. Gak apa-apa. Oke. Lah Karina, Apa tuh Kak? kamu sebenarnya tuh ingin nggak sih kayak namamu tuh ada di daftar 15 orang itu? Pengen banget Kak, tapi buat tahun ini aku belum beruntung dan belum masuk IPM. Tapi gitu. semoga tahun depan aku udah masuk IPM. Amin. Yang doain pokoknya. Amin. Sama dengan ini dulu waktu kelas. Iya, dulu Iya. aku juga waktu kelas juga nggak keterima, jadi kayak waktu itu aku sempet kayak sedih banget, nggak terima. Tapi alhamdulillahnya sekarang keterima. Iya. Kak Zaira tetap aktif ya di presenter meskipun nggak terima IPM waktu kelas 7. Bener banget. Nah kalau
saranku nih ya, kalau misalnya kamu waktu kelas 7 ini kan belum keterima IPM. Dan kemarin kan waktu awal-awal tuh pernah dikasih tahu sama Mas Azam, kalau misalnya kamu nggak keterima di IPM tahun ini, berarti kamu tuh harus nunjukin kalau aku tuh lebih kayak, kalau misalnya nggak keterima sama IPM, aku tuh lebih aktif gitu loh. Jadi kamu harus mau menunjukkan keaktifanmu dalam hal apapun gitu. Iya, Kak. Oke, semangat terus ya. Iya, terima kasih, Kak. Iya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah bersama dengan Ustadz Agus Widianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pada pagi hari ini nih? Alhamdulillah selalu bahagia ya, Selalu ya dalam bahagia. keadaan sehat ya bahagia. Alhamdulillah. Oke baik, nah Ustadz ini udah nyoblos belum nih? Belum. Oh belum, Iya. Kenapa Ustadz kok belum? Nunggu antrian biar anak-anak dulu. Nunggu antrian, Iya. berarti tetap membudayakan mengantri ya Ustadz Betul, ya? betul. Oke Ustadz, nah Ustadz apa sih tujuan diadakannya pemilihan ketua IPM itu? Tujuan dari diadakannya pemilihan formatur ya di IPM ya. Ini bagian dari dinamika kepengurusan ya, bahwa setiap kepengurusan itu ada periodisasinya, ada masanya. Disitulah kemudian ada proses untuk kaderisasi, sehingga selalu ada kader-kader baru yang siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke baik. Iya. Terus kriteria ketua yang baik menurut Ustadz itu gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi ke anak-anak ya. Jadi kriteria pemimpin yang baik itu tentu pemimpin yang banyak kebaikannya. Semakin banyak kebaikannya semakin bagus. Karena kebaikan itu kan menular. Ketika pemimpin punya kebaikan yang banyak, maka itu juga akan menular kepada orang-orang yang dipimpin. Tentu indikatornya kalau di SMP Muhammadiyah 3 Waro ada 7 ya. Bagaimana pemimpin itu yang pertama punya visi pribadi yang jelas. Yang kedua dia punya budaya untuk berpikir positif. Yang ketiga dia punya kekuatan akhlak yang baik. Yang keempat dia tangguh secara fisik, kemudian cerdas secara pemikiran. Dia juga suka untuk berpikir reflektif, artinya suka mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang suka bekerja sama. Karena di IPM itu kan kolektif kolegial. Jadi semuanya harus terlibat, semuanya harus berkontribusi, dan semuanya penting. Jadi seperti itu. Baik, terus apa harapan untuk IPM ke depannya? Harapannya tentu saya berharap IPM ini menjadi sarana bagi anak-anak untuk melatih jiwa kepemimpinan. Karena jiwa kepemimpinan itu penting bagi anak-anak di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun kita adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing. Oke, baik. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama, semangat ya. Siap Ustadz. Nah ini sudah ada di studionya Mugaru Zai. Dan kita ini kan di sini dalam rangka ngadem saya. Iya betul. Di luar itu kepanasan guys. Gobios banget. Gobios banget. Loh, ini saya jadi hitam loh, ya karena enggak, sebenarnya saya itu juga sudah hitam. Oh Zai, Pak mau tanya Zai, kamu kan di kelas 7 ini kan tidak lolos seleksi PM Zai. Iya betul. Nah itu gimana? Rasanya gimana Zai? Waktu awal-awal tuh kan karena kan saya bener-bener kayak kepengen banget kan Pak berorganisasi tuh rasanya gimana sih gitu. Nah. Jadi saya tuh waktu daftar tuh bener-bener kayak harapan pokoknya tinggi banget, harapan saya tuh kayak setinggi langit lah Pak ininya gitu. Wah aku kira-kira keterima nggak ya, semoga keterima gitu. Saya tuh kelas 7 tuh mikir gitu, ternyata nggak keterima Pak. Nggak keterima. Nah di situ saya tuh kayak sempat kayak sedih, ya Allah, kenapa nggak keterima ya, apa mungkin kayak aku masih kurang siap, mungkin belum kayak beruntung gitu. Tapi waktu awal-awal tuh kan saya sempat sedih kan Pak. Nah terus alhamdulillahnya saya tuh waktu tengah-tengah tuh bersyukur nggak keterima IPM. Iya ya, kenapa? Karena Pak, waktu kelas 7 itu kan saya kan jadwal presenternya kan padat banget kan Pak. Nah. Yang presentasi, terus jadi pembicara, reportase, dan itu tuh kadang tuh seminggu presentasi ke SD-nya tuh bisa sampai banyak gitu Pak, 4 atau bahkan berapa gitu kan Pak. Jadi waktu itu bunda saya tuh juga bilang kayak, untung ya kamu Kak keterima IPM Kak kalau keterima apa Kak kewalahan kamu, capeknya tuh kayak gimana, udah ada kegiatan organisasi, ditambah presenter, coba aja kalau kamu keterima pasti kamu tuh tambah capek gitu. Nah di situ saya tuh merasa bersyukur Pak karena saya nggak keterima IPM, bukannya kayak gimana ya Pak, cuman kayak seneng kayak alhamdulillah kayak capeknya tuh belum seberapa gitu, dan alhamdulillah sekarang keterima Pak. Iya, alhamdulillah Zai ya. Dan ketika kamu nggak diterima itu kan sebenarnya kesempatan untuk mengamati Zai.
untuk mengamati teman-temanmu yang dulu diterima IPM itu kan. Oh, si A ini seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, dan itu akan membuat pelajaran ya, akan membuat catatan tersendiri. Nanti kalau saya jadi IPM itu nanti saya itu harus begini, gitu aja. Betul. Nah, luar biasa. Tapi kamu sedih juga dulu tuh? Sedih, Pak, sedih. Karena kan kayak ngerasa aku nggak keterima, padahal Iya. teman-teman yang lain tuh keterima gitu. Mungkin kamu beranggapan begini, ternyata aku ini kosong ya orangnya, nggak ada apa-apanya. Mungkin pernah begitu, berpikiran begitu? Pernah sih, Pak. Iya, yang diterima itu kan yang pinter-pinter gitu kan? Iya benar, Iya kayak begitu? iya, saya mikir kayak apa aku nih kayak kurang pinter ya. Yang perasaan yang diterima tuh orangnya tuh pinter-pinter semua gitu. Gitu. Oke, dan memang ini kan ujian ya, Jay. Ketika kita di sekolah ini kan sebenarnya kita itu belajar gagal kan begitu kan? Betul. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin tapi kamu gagal kan begitu ya. Nah, dalam kehidupan nyata pun juga seperti itu, Jay. Pak Nur juga pernah daftar. Daftar untuk bekerja gitu kan. Jadi P, jadi T gitu kan. Dan itu semuanya gagal. Dan itu memang harus dilatih untuk siap gitu loh ya. Betul. Untuk siap. Untuk kesiapan menerima itu juga butuh latihan. Nah, untung kamu sudah latihan sih. Iya betul. Kalau Pak Nur dulu sudah sering gagal sih. Di sekolah sudah pernah gagal, lomba sering kalah seperti itu. Nah, kamu kedepannya ini di IPM ini mau ngapain sih? Mau ngapain, Pak? Jadi karena ini kan saya juga baru pertama kali berorganisasi gitu kan, Pak. Jadi saya tuh kayak pengen waktu awal-awal tuh kayak saya pengen mengamati dulu kan kayak teman-teman. Karena kan ini angkatan saya tuh kan termasuk angkatan yang paling tinggi lah, Pak, di IPM. Karena kan cuma kelas 8 sama kelas 7. Jadi saya tuh kayak pengen juga kayak belajar sama teman saya gitu. Gimana sih kamu waktu dulu kelas 7 tuh waktu di IPM tuh gimana aja, ngapain aja gitu. Dan terus ya, Pak ya, saya tuh kayak kepikiran sesuatu. Kalau saya masuk IPM tuh saya tuh pengen mengadakan acara ini. Acara apa? Jadi di Mugaru itu kan belum pernah kayak ngadain, saya nggak tahu ya Pak, cuman sepengetahuan saya IPM itu kan belum pernah mengadakan kayak bantuan sosial untuk untuk di kepanti asuhan atau gimana gitu kan Pak, sepengetahuan saya. Jadi saya tuh pengen kayak nanti Mugaru tuh anak-anaknya tuh kayak ada barang yang masih bagus tapi gak pernah dipakai, itu tuh bisa disumbangin ke panti asuhan atau ke korban bencana alam kayak gitu. Jadi bisa berupa barang dan juga uang gitu. Iya. Ini cita-citamu ini mulia ini Zaya. Jadi barang-barang yang sudah tidak terpakai atau jangan gitu Zaya. Barang-barang yang baru dibeli diberikan Iya bisa gitu kan. juga. Lah kalau misalnya barang-barang yang tidak dipakai itu misalnya ada yang kena penyakit sih, penyakit kulit, kadas, umpamanya itu kan ketularan yang di. Iya, jadi lebih baik kayak pakai Yang barang baru. baru gitu. Iya. Dan Pak Nur banyak berharap sih ketika ini kan kamu di kelas 7 ini kan belum keterima jadi IPM. Ya. Tapi tetap aja kamu terkenal sih. Iya betul. Iya, bener ya? Alhamdulillah. Ya, Nah, kamu terkenalnya lewat apa sih? presenter lah Pak. Lewat presenter. Presenter. Karena kan dulu waktu kelas 7 kan juga bikin video, terus reportase, terus keliling sekolah, wawancara sama warga-warga sekolah. Mungkin dari situ saya bisa terkenal. Nah, berarti memang passionmu itu di situ sih. Betul. Apa yang kamu sukai dan apa yang kamu mampu itu gitu ya. Bener banget. Nah, ini Pak Nur ini punya usul sih, karena itu yang passionmu ya. Itu nanti kamu ketika di IPM kamu harus mengajak teman-temanmu, meracuni teman-temanmu untuk membuat konten sebanyak-banyak aja. Betul. Siapa? Nah, misalnya tentang podcast gitu kan ya. Nah, sekarang ini kan yang sedang rame-ramenya itu kan konten podcast ya. Oh iya betul. Nah, itu harus dijadwalkan supaya nanti itu IPM ini sosmednya hidup sih. Lebih hidup gitu kan. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan yang hidup itu kan cuma poster dan lain sebagainya itu kan tulisan-tulisan gitu kan. Nanti itu dihidupkan dengan podcast itu. Anggota IPM kan ada 30. Iya. Kalau misalnya setiap hari satu aja untuk untuk podcast itu kan. Iya, 1 bulan sekali aja tiap orang. Itu udah penuh itu. Iya, kontennya udah banyak. Nah, itu. Gimana sih? Ini tantangannya Pak Nur gimana? Karena dari dulu itu Pak Nur itu mengharapkan IPM itu kan anak-anak yang kegiatannya itu memang wah gitu loh. Sulit ditiru gitu loh ya. Betul. Gimana?
Menurutmu gimana? Siap nggak ini? Insya Allah siap ya Pak, cuman pastinya butuh diskusi juga sama teman-teman. Jadi kayak mungkin nanti saya bakalan memakai usulan Pak Nur ini, terus nanti saya bakal diskusi dulu sama teman-teman IPM gitu, gimana kalau kita membuat podcast kan Pak tadi? Podcast. Dan konten-konten yang lainnya sih. Konten-konten yang lain. Jadi sebulan itu kita keluarin konten itu ada banyak gitu. Jadi supaya sosmednya IPM itu nggak sepi. Nah, itu kan berarti kan kamu bekerja di bidangmu sih. Iya. Karena bidangmu kan cuap-cuap itu sih ya. Dan itu nanti harus sesering mungkin gitu kan ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sanggup atau kurang mampu untuk membuat konten-konten seperti itu ya, kamu tetap aja Pak Nur aja sih. Kenapa? Karena ya apa ya, eman-eman gitu loh ya. Eman-eman arek wis nerocos gitu kan. Kamu kan nerocos gitu ya. Ini kalau nggak dikontenkan terus diapain gitu kan sih. Iya. Maksud didiamkan gitu kan. Itu dolim namanya Pak Nur ini ya. Ono arek sing untup-untup pengen ngomong. Gosek. Itu namanya dolim itu. Seperti halnya kamu kepengen ke WC ya saya. Pak saya mau ke WC. Ojo sih itu kan dolim. Keinginannya sudah besar seperti itu. Oke sih. Nanti kalau misalnya podcast ya, ini kan mewakili IPM ya. Iya. Nah, IPM ini kan organisasi otonom sih. Ya di bawahnya Muhammadiyah kan gitu kan. Nah, kamu pengen podcast sama siapa sih? Saya tuh yang pasti harusnya Pak tuh udah tahu lah Pak. Karena saya tuh pengennya tuh podcast sama Abel. Oh sama Abel. Bukan sama yang sesama. Bukan sama yang sama. Bukan yang sesama IPM maksudnya itu. Oh, Kamu di luar podcast IPM. di luar IPM, guru atau kepala sekolah atau siapapun itu. Kamu pengen podcast. Sempat pengen podcast sama siapa Pak? Ini guru apa siswa atau Oh, pokoknya di luar boleh? siswa. Oh di luar siswa. Iya. Berarti bukan siswa. Iya. Apa ya Pak? Kalau Pak Nur sih pengen gini sih, kamu ini kalau sama siswa sudah, sama Pak Nur ya setiap hari, sama siswa sudah, sama guru sudah kan. Sudah. Nanti Pak Nur carikan lawan podcast yang dari luar sih. Insya Allah nanti dari Polsek, ya, dari Koramil, kemudian dari Polres, Oke. ataupun nanti ada tantangan tersendiri buat kamu, gitu loh ya. Kamu pengen nggak reportase ke ini sih, ke Juanda? Juanda itu ada bumi marinir, Gedangan. Di sana itu kan ada markas marinir. Kamu kepengen nggak itu? Nanti kamu reportase di sana sih. Pengen sih Pak, karena kan saya juga belum pernah ke sana. Nah, Gitu. Jadi saya pengen gitu. tapi nanti yang harus dipersiapkan adalah kamu pakai kaos doreng sih. Kaos doreng dan kamu pakai baret gitu kan, pakai Wah. celana. Wes pokoknya ya itu kan reportase di sana kan gitu kan. Iya sih Pak. Dan ini tidak semua orang bisa masuk ini sih. Tapi nanti Pak Nur usahakan. Nah, selain itu nanti kamu juga wawancara sama siapa? Pilih Jokowi. A. Jokowi. B. Oke. Ganjar. Oke. C. Prabowo. D. Anies Baswedan. Kamu pilih yang mana? A B C D. Nah, Jokowi, Ganjar, Prabowo. Anies. Nah, Wah, pilihan yang susah ya Pak ya. nah, kamu tertarik yang mana gitu loh? Tertarik yang mana saya Pak ya? Jangan-jangan kamu tertarik sama Gibran? Enggak Pak. Oh enggak. Enggak. Oh ini ke Gibran lihat dulu ini. Tapi bagus ya. Kamu kan dulu itu kan pernah bikin film ya, bikin film yang namanya apa ini? Pada sini calon presiden ini. Oh, yang di sawah itu ya Pak ya? Ya, yang di sawah itu, oke. yang asam sulfat itu loh ya. Iya. Nah ini kan ada hubungannya sebenarnya. Kalau kamu mau podcast sama Gibran gitu loh ya. Iya sih Pak, bisa membahas asam sulfat itu ya. Iya. Kamu gimana sih? Tertarik nggak sih podcast sama si Gibran? Sama Gibran. Nah. Sebenarnya tuh tertarik aja sih Pak, sebenarnya. Oke, kamu mau nanya apa? Ya yang itu Pak. Asam sulfat itu. Itu beneran nggak tahu atau pura-pura? Nah, iya, kepleset betul. atau Saya melucon tuh- kan begitu kan? Iya, saya tuh penasaran tuh di situ asam sulfatnya itu loh. Nah, itu memang dibikin-bikin supaya orang tertawa, biar heboh, biar tambah terkenal gitu kan? Atau memang kepleset beneran gitu? Iya. Kalau menurutmu gimana sih?
Kalau menurut Pak Nur itu beneran. bukan untuk hiburan, bukan untuk heboh gitu loh. Berarti beneran kepleset gitu ya, Pak ya? Iya. Zeh. Sama siapa Zeh? 4 tadi Zeh. Siapa ya, Pak ya? Kayaknya saya tertarik sama siapa ya, Pak ya? Saya bingung. Kayaknya sama Jokowi deh, Pak. Saya kayak pengen menanya-nanyakan gimana rasanya kayak habis ini udah mau pensiun. Iya, mau pensiun jadi presiden, terus mau ngapain aja. Kan katanya mau balik ke Solo kan, Pak? Iya, mau balik ke Solo. Terus tidur katanya. Mau tidur. Jadi saya kayak pingin menanyakan gitu perasaannya selama jadi presiden Republik Indonesia selama berapa tahun, Pak? 10 tahun. 10 tahun. Iya kan, satu periode kan 5 tahun sih. Oh iya kan 2 periode. 2 periode. Dan selama 10 tahun tuh gimana rasanya? Terus setelah pensiun, habis ini mau pensiun jadi presiden RI itu gimana rasanya? Terus anaknya jadi wakil presiden itu gimana rasanya? Gimana rasanya? Kok bisa anaknya jadi presiden, ayahnya presiden, anaknya jadi wakil presiden? Kok bisa? Kok bisa gitu? Iya. Umurnya belum 40 tahun kok bisa? Iya, Pak. Iya gitu kan? Kan harus ditanyakan juga. Iya, betul. Kan? Saya penasaran sekali. Padahal undang-undangnya itu kan 40 tahun sih. Bener. Tapi kan belum 40 tahun sudah jadi wakil presiden. Seharusnya Pak Nur ini loh sih yang berhak menjadi presiden. Karena umurnya Pak Nur ini berapa sih? Berapa, Pak? Yang kemarin itu kan ulang tahun keberapa sih Pak Nur ini? Anak-anak ngeprank Pak Nur itu keberapa iya, ya? Kemarin tuh ngeprank, Pak. Cuma sayang banget, Pak. Saya tuh nggak bisa datang kan. Kemana kamu itu? Sakit, Pak. Saya sakit. Oh iya. Jadi Pak Nur itu ngajar ya? Ngajar itu tumben ya, hari-hari kalau sih izin ya gitu loh. Oh. Ternyata itu ngumpet pas Pak Nur nyanyi, dulu kok masuk. Dulu ya apa sih hari-hari gitu. Tapi kalau kamu bundamu yang mengizinkan itu udah tahu. Yang lainnya nggak ada izin, tapi nggak ada gitu loh. Luar biasa. Pak Nur umurnya berapa sih, Cek? Umur 79, sekarang 2024. 45 sih. 45 itu kalau jadi wakil presiden atau jadi presiden sih, itu sudah cukup sih. Ya, betul, daripada yang 36 masih kanak-kanak kan gitu kan. Wah, Sarah ini kan kayaknya pintaran Pak Nur ini. Loh iya, kalau Pak Nur bisa membedakan asam sulfat sama asam folat itu bisa membedakan gitu loh. Iya, betul. Apa, Pak, bedanya? Ya bedanya kalau asam sulfat itu kan di bengkel. Betul. Kalau asam folat itu kan di